Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Medan. Bertemu kembali dengan saya Are Anarko dan sahabat saya Bung Gus Haidir ya. Ini kita akan membacakan berita-berita yang seperti biasa, berita-berita cetar dan terhot ya. Membahana hari ini. Membahana dan membahenol. Ini mungkin kita langsung saja. Kita mulai saja yang pertama dari berita pertama dari Samosir. Ini tadi viral satu harian ini ya. Iya. Ramai lah diperbincangkan. Ramai diperbincangkan. Ada dugaan pelecehan terhadap situs Raja Batak di kawasan Pusuk Buhit Samosir. Wah, ini di Cianjur mula-mula seperti Cianjur mula-mula ya. Jadi ada sekelompok orang yang mengatasnamakan sebuah sekte atau gereja datang ke Pusuk Buhit dan awalnya mereka berdoa, kemudian menyanyikan lagu-lagu rohani, tapi kemudian ada meniup sangkakala juga kayaknya, ada trompet sangkakala ya. Iya, meniup trompet gitu kan. Itu kita nggak tahu motivasinya apa ya. Tapi kemudian ada yang beberapa orang jemaat ya naik ke atas tembok satu situs sakral situs ini ya, untuk Raja Batak lah ya. Iya, untuk masyarakat Batak ini termasuk sakral ya. Sakral karena menurut kepercayaan banyak orang Batak itu adalah tempat pertama turunnya Debata Mula Jadi Nabolon begitu Bang. Makanya begitu sakral begitu kan. Iya. Dan datang pula mereka ini menginjak-injak situs itu gitu kira-kira ini ya. Iya, dan ini apa yang menyerukan terkait pemusnahan penyembahan berhala katanya. Oh gitu. Loh, kenapa mesti dikait-kaitkan ke sana begitu betul. Ya? Ini kan nanti bisa memicu konflik begitu ya. Karena ya yang namanya keyakinan kan tidak perlu diperdebatkan lah ya kan, kepada diri masing-masing ya kan. Dan juga kalau misalnya mereka ini ingin berdoa ya silahkan berdoa gitu kan. Tapi jangan melakukan tindakan-tindakan yang di luar batas kewajaran begitu ya Bang. Sampai menginjak-injak tembok, memanjat-manjat sambil ini membuat kabarnya orang-orang Batak marah. Iya, apalagi orang-orang yang di Samosir begitu kan. Nah, ini dianggap sebagai bentuk penghinaan. Ini ada videonya ya. Coba kita lihat dulu videonya. Siapa dapat melawan dalam nama Tuhan Yesus adalah kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus adalah kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus adalah kemenangan. Dalam nama Yesus, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Dia hidup. Haleluya. Pujian kami. Aku deklarasikan kemenangan di tanah Batak. Aku injak kekuatan iblis, kekuatan roh, setan, apapun kubatakan Tuhan kuhancurkan. Penyembahan berhala kuhancurkan. Ikatan agamawi tanah Batak kuhancurkan. Yang adalah kemuliaan Tuhan turun atas tanah Batak. Aku lepaskan berkat bagi orang Batak. Orang Batak dipakai Tuhan untuk menyuarakan suara kebenaran. Lepas dari semua adat kegelapan dunia. Menegakkan daripada syariat Kristus. Menegakkan daripada firman Tuhan. Hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan. Hidup di dalam kemenangan Kristus. Tidak lagi kompromi dengan dosa. Ada sukacita bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat ciptaanmu ini.
Kami deklarasikan orang Batak diberkati, orang Batak adalah hamba Tuhan. Kami adalah Israel rohani yang dicangkokkan kepada pokok anggur yang benar, yaitu Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan Yesus. Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Jikalau engkau tidak menerima Yesus dan tidak mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, engkau akan mati terhadap dosamu. Engkau akan binasa dalam keabadian, di dalam maut, dalam neraka jahanam. Hari ini terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Kau akan mengalami berkat, mengalami sukacita, kemenangan, pemulihan, damai sejahtera yang melimpah dalam hidupmu. Haleluya! Katakan amin. Amin. Tuhan Yesus berkati. Jadi gini, ini pendapat saya terkait yang diinjaknya situs dari Siraja Batak yang ada di Pusuk Buhit. Oke. Nah, saya sebagai masyarakat dan sebagai ketua pemuda Batak Bersatu Kabupaten Samosir sangat menyesalkan hal yang dilakukan oleh rekan kita yang berdoa di atas situs Siraja Batak itu. Kalaupun mau berdoa jangan menginjak situs itu. Dia kan bisa berdoa di bawah. Kalaupun dia mau mendoakan semua bangsa Batak, jangan menginjak-injak situs opung kami Siraja Batak. Nah, saya sebagai masyarakat dan sebagai Ketua DPC PBB Kabupaten Samosir sangat menyayangkan tindakan yang dilakukan oleh oknum pendeta itu. Makanya harapan saya sebelum bertindak harus dipikirkan dulu semua masyarakat Batak yang ada di Kabupaten Samosir keberatan atas tindakan yang dilakukannya. Kalau mau berdoa, berdoalah di gereja. Kalau mau berdoa, jangan berdoa sambil menginjak situs opung Siraja Batak. Nah, harapan saya ke depannya pihak dari Kabupaten Samosir pun pemerintah agar memperhatikan ini dan menindaklanjuti ini. Lalu ada juga lembaga adat yang ada di Kabupaten Samosir, itu tolonglah rekan-rekan yang dari lembaga adat agar mereka dapat menindaklanjuti hal ini agar tidak terjadi lagi untuk kedua kalinya di Kabupaten Samosir. Nah, kalau memang tidak bisa bertindak, ya kami sebagai masyarakat dan sebagai pemuda Batak Bersatu pun akan menindak ini. Nah, kira-kira seperti itulah dari saya. Kalau sampai saat ini apakah sudah laporan ke Polres, Bang? Nah, untuk laporan ini begini, saya pikir lebih tepat ada lembaga adat yang dibentuk oleh kabupaten ini yang melaporkan itu. Tapi kalau mereka pun tidak merespon hal ini, sepele dengan hal ini, nah saya sebagai Ketua Pemuda Batak Bersatu di Samosir, saya akan melaporkan hal ini, kira-kira begitu. Artinya dari pihak kita pun ada rencana untuk pelaporan ke pihak kepolisian. Itu tadi saya bilang, kalau lembaga adat dan budaya di kabupaten ini diam, kami tidak mau tinggal diam. Gitu loh. Berarti menunggu respon lembaga dulu ya? Iya dong, itu kan jalurnya mereka. Iya. Memang di PBB pun kami ada divisi adat dan budaya. Tapi kalau ada tuan rumah di Kabupaten Samosir ini yang menangani itu, ya hendaklah secepatnya bertindak. Jangan tidur, maksud saya. Itu jangan hanya dibentuk lembaga ini hanya sebagai lembaga begitu aja, tapi nggak bekerja. Nah, itu tadi cuplikan video singkat ya, Bang. Jadi informasinya ini mereka yang terekam di video ini dari salah satu gereja begitu di Kota Medan begitu. Ya. Dari Medan, iya, dari Medan dari Medan katanya ke sana datang ke sana untuk katanya sih mau berdoa begitu ya, tapi kenapa sampai menginjak-injak situs apa namanya ya, situs Raja Batak lah ya. Ini kan tempat awal mulanya munculnya Debata Mula Jadi Nabolon begitu ya, sehingga ini disakralkan begitu. Dan informasinya ini sampai ada pesan-pesan ingin
membenturkan soal budaya. Nah ini saya rasa ini tidak perlulah ya bagi Bapak Pendeta. Kalau Bapak Pendeta menonton ini, cobalah diarahkan jemaatnya, jangan sampai begitulah. Kita ini kan kulturnya orang Indonesia ini menjunjung tinggi norma-norma kesopanan begitu ya Bang. Jangan sampai menyakiti hati yang lain begitu. Dan jangan sampailah kita terlalu fanatik begitu ya Bang. Karena kalau fanatisme apa-apa kalau mau berdoa ya terserah. Iya, silakan berdoa begitu ya. Jangan berdoa itu jangan sampai menyakiti orang lain, orang lain tersinggung ya. Nah, ini kita terhubung dengan reporter kita Maurits Pardosi yang ada di Samosir begitu ya. Selamat sore Maurits. Selamat sore Bang, selamat sore Medan. Ya, selamat sore. Silakan Maurits, dilaporkan seperti apa? Bagaimana perkembangan terakhir dari kasus ini, Maurits? Video ini, Maurits? Nah, video itu ternyata diunggah pada Kamis menurut informasi yang kita himpun pada Kamis tanggal 2 Desember 2021, dan itu viral beberapa hari terakhir ini, dan ternyata video itu sempat terhapus karena mungkin ada semacam kritikan atau semacam terhapus. Lalu pihak dari tadi kita hubungkan juga berkomunikasi dengan forum Batak Intelektual, mengatakan bahwa linknya sempat kami download dan lalu videonya bisa kami ambil tadi. Akhirnya dalam video itu bisa kita lihat bagaimana itu merupakan lokasi yang disakralkan oleh masyarakat Batak Toba sebagai situs si Raja Batak. Dan ternyata lokasi tersebut sudah dijadikan ataupun sebagai titik nol peradaban masyarakat Batak Toba oleh Bupati Samosir Pandiko Gultom beberapa waktu yang lalu. Dalam laporan yang kita himpun tadi bahwa lokasinya berada di kawasan Sijabur Mulatopa, Pusuk Buhit, Kecamatan Parungururan, dan itu disahkan pada Senin 5 Juli 2021. Nah, peresmian ini juga dihadiri oleh berbagai kalangan termasuk kaum rohaniwan, baik dari pihak Katolik, Protestan, dan juga masyarakat adat pada waktu itu. Artinya siapapun yang datang ke sana silahkan, tetapi bukan untuk merusak, termasuk seperti tindakan yang tadi yang diduga itu sebuah pelecehan bagi masyarakat Batak Toba, karena di lokasi tersebut, lokasi yang disakralkan Sijabur Mulatopa, awal berdirinya ataupun hadirnya masyarakat Toba di kawasan Danau Toba ini. Nah, dari situlah masyarakat Danau Toba merantau kemana-mana hingga ke seluruh dunia. Jadi itu sebagai titik nol peradaban masyarakat adat ataupun masyarakat Toba. Nah, terkini bahwa kita tanya tadi kepada Ketua Forum Batak Intelektual, mereka sudah koordinasi dengan lembaga adat, dan hal itu viral pada beberapa hari terakhir ini dan langsung laporkan tadi malam ke pihak Polres Samosir. Namun hingga saat ini pihak kita pun belum bisa memastikan bahwa pelaporan itu sudah diterima, dan mereka mengatakan sudah diterima. Namun untuk orang-orang yang dilaporkan yang terkait dalam video itu, yang ada dalam video itu, mereka tidak mau sebutkan namanya, tetapi pelaporan itu sudah ada. Nah, mereka juga, masyarakat adat juga di sana mengatakan bahwa kami menunggu bagaimana aksi dari pihak kepolisian dalam sepekan ini. Kalau tidak, ya mereka juga mungkin akan memberikan laporan ke tingkat Polda pada kalau nggak salah tadi. Artinya mereka sampai saat ini tetap mengawal bagaimana tindakan atau kasus ini bisa berjalan dengan baik. Nah, dalam unggahan-unggahan beberapa netizen juga terlihat bahwa perlakuan ini dilakukan oleh seorang oknum pendeta dari sekte gereja yang berasal dari Medan, yang seharusnya minta izin dulu kepada pihak penjaga pintu Pusuk Buhit, dan mereka tidak melakukan itu. Nah, mereka justru meminta seorang pendeta yang ada di Samosir lalu berkunjung ke Pusuk Buhit tanpa seharusnya mereka harus permisi dulu kepada penjaga Pusuk Buhit. Itu yang mereka sebutkan tadi, dan itu juga merupakan sebuah pelanggaran mereka sebutkan tadi. Oleh karena itu pihaknya berharap pihak kepolisian mengusut tuntas, dan beberapa penatua yang kita tanya tadi hal senada yang disampaikan oleh Ketua Forum Ketua Persatuan
pemuda Batak Bersatu tadi, Roland Sitanggang, sebagai informan awal kita tadi. Mereka sepakat supaya kasus ini jangan terulang untuk kedua kalinya. Karena apapun ceritanya, semua orang, khususnya masyarakat Batak, menghargai keberadaan Pusuk Buhit sebagai asal-muasal orang Batak. Begitu, Bang. Maurits, apa saja yang dilakukan oleh jemaat gereja ini? Apakah mereka hanya sebatas menginjak-injak saja atau ada ajakan lain untuk tidak mempercayai sesuatu mungkin? Karena kita mendapat informasi ada bahasa-bahasa ajakan untuk tidak mempercayai budaya atau apa begitu. Itu bagaimana, Maurits? Ada nggak informasi yang kita dapat? Nah, dari dalam video tadi terdengar jelas ya bahwa dia sejenis memprovokasi, bisa kita katakan memprovokasi, tanda kutip memprovokasi masyarakat dan membenturkan agama dengan budaya. Soal budaya kan tidak bisa dihubungkan dengan agama. Banyak orang Kristen juga yang pergi ke sana atau orang beragama lain pun datang ke sana untuk menghormati nenek moyangnya. Itu sebuah keyakinan juga dari sisi kebudayaan. Nah, hal itu juga disampaikan oleh beberapa narasumber kita tadi, mengatakan bahwa jangan dibenturkan karena semua orang sama di mata Tuhan. Ini soal budaya. Banyak juga orang-orang yang tidak merupakan aliran penghayat seperti kita sebutlah Permalim. Bukan hanya mereka yang datang ke sana, tapi orang Kristen juga datang ke sana. Nah, di sisi lain juga pendeta yang berada di atas situs si Raja Batak itu menyebutkan bahwa kuasa seperti tahayul ataupun penyembahan berhala tidak diizinkan, begitulah, ataupun dimusnahkan oleh Kristus katanya tadi. Dalam hal itu juga sangat bertentangan. Kata forum pecinta kawasan Danau Toba tadi, Marwab Syah mengatakan semua orang sama di mata Tuhan, begitu katanya. Jadi tidak ada agama yang paling benar, begitu disebutkan, maupun aliran kepercayaan, semua kita sama katanya. Oleh karena itu dia menganjurkan kepada pihak pendeta, oknum pendeta itu atau yang mengatasdirikan namanya pendeta itu supaya berhati-hati, dan itu dianggap terlalu lancang dalam mengatakan semacam kata-kata provokasinya, dan ternyata itu di live streaming kan secara langsung dari Pusuk Buhit pada waktu itu. Ya, berarti itu live ya awalnya ya. Tapi sebelumnya sempat di take down ya, Maurits ya. Nampaknya sempat di take down karena menuai banyak kritikan dan informasinya juga pengunggah tersebut minta maaf, dan kita belum bisa mendapatkan videonya secara rinci bagaimana dia meminta maaf yang pengunggah dalam video tersebut. Artinya mereka sengaja sepertinya ingin melakukan provokasi begitu ya, ingin membenturkan antara kepercayaan agama dengan budaya begitu ya. Ini sebenarnya sangat apa ya, tidak boleh dibentur-benturkan begitu ya. Itu yang mereka lakukan ya, begitu ya. Dari analisis tadi ketua Forum Batak Intelektual itu mengatakan itu juga bahwa ada unsur kesengajaan. Yang pertama, mereka tidak mendapatkan izin dari penjaga pintu. Sebab seharusnya mereka harus mendapatkan izin dari penjaga pintu dan sekaligus memandu mereka ke Pusuk Buhit. Itu kesalahan pertama. Baru yang kedua, mereka juga dengan sengaja membuat kalimat-kalimat seperti itu dan melive-kan itu. Jadi hal-hal seperti itu mungkin yang membuat katakanlah beberapa ormas tadi dan juga utusan dari masyarakat adat mengatakan bahwa hal itu sangat lancang. Seandainya pun mereka berdua ya silahkan, tapi bukan berarti menginjak-injak situs si Raja Batak. Begitu disebutkan. Maurits, tadi disampaikan bahwa mereka ke sana bersama seorang pendeta juga, oknum pendeta juga yang berkedudukan di Samosir. Itu apakah oknum pendetanya itu sudah dipanggil oleh pihak kepolisian atau pihak pemangku adat, bagaimana, Maurits? Untuk saat ini mereka masih menunggu, Bang, bagaimana reaksi pihak kepolisian selama sepekan. Kita lihat juga, kita akan memantau bagaimana hasil dari pelaporan yang sudah mereka sebutkan. Tapi nama-nama yang termuat ataupun yang ada dalam video itu sudah mereka sebutkan. Nampaknya mereka juga sudah mengenali siapa pelaku-pelaku yang ada dalam video tersebut. Dan salah satu katanya ada yang
bermarga dari kawasan Samosir juga yang ikut serta di dalamnya. Jadi masih mereka sangat rahasiakan siapa oknumnya. Ya. Nah, tapi mereka masih menunggu bagaimana reaksi pihak kepolisian dalam sepekan ini, Bang. Tetap kita pantau. Nah, informasinya apa sih, Moritz? Kira-kira motivasi mereka itu melakukan tindakan itu kira-kira apa motivasinya? Apa pingin viral atau pingin dikenal? Kan biasa itu orang-orang baru misalnya. Tokoh-tokoh baru, tokoh-tokoh apalagi saya lihat ini oknum pendetanya masih muda begitu ya. Apa dia pengen viral begitu ya? Kalau misalnya pengen viral kan tidak mesti membentur-benturkan agama dengan budaya dan tidak mesti juga melakukan tindakan tidak terpuji di situs yang sangat dihormati orang-orang Batak begitu. Apa kira-kira motivasinya? Nah, mau dari analisis informan kita tadi mereka mengatakan sebenarnya jangan-jangan ini cuma viral, tapi si pengunggah video tersebut pun belum bisa kita hubungi dan ternyata si pengunggah video sempat juga tidak bisa dideteksi oleh orang-orang yang mencari informasi terkait mereka yang ada hadir di dalam video tersebut. Namun untuk pastinya mungkin nanti akan masih kita tanya juga pihak kepolisian setelah ada penangkapan ataupun penetapan tersangka, Bang. Baik, Moritz, barangkali nanti bisa di follow up lebih lanjut, misalnya kapan pemeriksaan mereka, kemudian nanti siapa-siapa saja yang terlibat dalam perekaman video, dan kemudian apa sih motivasinya? Apa cuman karena pengen sekedar viral gitu kan, atau ada alasan lain mungkin begitu, Moritz? Terutama kepada pihak kepolisian ya, Moritz, bagaimana? Mungkin kita bisa dorong lah supaya polisi itu ini cepat ya. Cepat. Karena ini bisa menjadi apa ya, kemarahan hal yang krusial ya. Ini sangat sensitif. Pergesekan antar ini, apalagi menggesekkan antara agama dan budaya begitu. Ini bisa sangat berbahaya. Iya. Barangkali kita bisa mendorong polisi untuk bertindak lebih cepat. Gitu, Moritz. Baik, Moritz, terima kasih banyak. Selamat sore, selamat bertugas kembali. Selamat sore, Bang. Selamat sore, Medan. Nah itu tadi Bang, keterangan dari Moritz ya. Kita nggak tahu juga ini motivasinya Bapak oknum pendeta ini apa, untuk yang nggak usah lah membentur-benturkan antara agama dan budaya begitu. Kalau ya. memang viral, alangkah bodohnya rasanya. Iyalah, kalau cuma mau pengen viral datang aja kemari misalnya nongkrong, kita ngobrol ya kan. Mungkin soal apa ya, kita terlepas dari ini, kita bahas kemungkinan viral. Kan viral kan sekarang seperti itu. Lakukanlah hal yang terbodoh gitu ya, atau berbahaya, maka kau akan viral. Seperti itu. Tapi tidak mendidik ini, ya sangat tidak mendidik ya. Apalah ya, tidak mendidik. Tidak ya. Dan ini juga tidak patut ditiru lah ya. Ini menurut saya, dan petugas kepolisian juga harus bergerak cepat agar harapan kita itu. Kasus ini tidak bergulir-gulir lama dan tidak memancing kekeruhan begitu di tengah masyarakat. Jadi apalagi ini jelang Natal dan Tahun Baru begitu. Ya, itu harapan kita, dan kita mungkin lanjutkan ke berita yang kedua juga. Ini ada datang dari Serdang begitu ya, Bang. Ini dari terkait dugaan pelecehan sepertinya ya. Pelecehan seksual yang apa ya? Mungkin agak kita bilang bagaimana ini? Anak SMP diminta untuk memfoto bagian vital tubuhnya agar bisa lolos menjadi anggota Paskibra gitu ya. Wah, ini tapi sebelum kita lanjut saya izin mau buka masker dulu, Bang. Oh iya. Karena agak ngap ya. Iya, mulai agak ngap. Jadi yang di Deli Serdang ini begitu ya, Bang? Ya. Diiming-imingi begitu ya. Diiming-imingi. Kalian nanti akan lulus sebagai anggota Paskibra gitu ya. Tapi syaratnya kirimkan foto area-area sensitif begitu ya. Nah ini orang yang meminta ini siapa ini, Bang, yang meminta foto ini? Ya gawatnya ini mengatasnamakan Ibu Wakil Kepala Sekolah sekaligus gitu. Pembina Paskibra. Ya. Walaupun ternyata kemudian setelah diselidiki, di cross check itu ponselnya bukan nomor kepala Ibu Wakil Kepala Sekolah. Iya, hanya mengatasnamakan saya Wakil ini Kepala Sekolah. gitu. Tapi bahasa ketika ditranskrip itu bahasanya bagus gitu loh ya. Bahasa yang terstruktur dan sistematis. Bagus bahasanya itu bagus, kemudian
apa yang disampaikan di situ lumayan ilmiah loh. Oh gitu. Jadi nanti kalian akan diperiksa ininya, kemudian untuk ini gitu. Oh, gitu. Bukan orang. Kalau aku pikir itu bukan orang yang biasa-biasa saja, orang sembarangan. Kalau orang sembarangan kan bahasa kalimatnya, kirimkan aja apamu gitu-gitu ya. Ini enggak ya, ini rapi begitu ya. Rapi gitu. Ini ada wawancaranya enggak dengan orang tua korban tadi? Ada videonya ada dari Lubuk Pakam tadi. Oke. Coba kita mungkin lihat kita dulu. lihat dulu videonya. Pak, ini informasinya Pak, ada 3 siswa kita Pak, katanya yang menjadi anggota Paskibra ini disuruh ngirim-ngirim foto pornografi gitu Pak. Ini terkait ini pihak sekolah udah tahu ini Pak? Ya, kita tahu karena anak-anak mendapat apa namanya WA atau SMS-an ke HP-nya, dan mereka melapor sama wali kelas, dan wali kelas melapor kepada ibu yang pembina Paskib. Nah, jadi informasinya seperti itu sudah disampaikan anak-anak dan siswa ke sekolah. Oh, orang tua murid itu udah datang ke sekolah Pak? Orang tua murid pun sudah kita kumpulkan pada hari tertentu, lupa saya harinya. Nah, di situ kita udah kumpulkan 3 orang tua murid dan anaknya, bersama anaknya kita klarifikasi bersama guru yang ada di sekolah. Hasilnya apa Pak? Itu? Hasilnya pihak sekolah tidak ada melakukan hal seperti itu. Minta foto itu Pak, enggak ada ya? Dan perekrutan untuk Paskib pun tidak ada melaksanakan. Maka kita pun heran dari mana itu tahunya dia mendapatkan ada wawancara, ada perekrutan. Kami pun belum tahu Pak. Hanya di situ kami tahunya karena ada laporan dari anak-anak. Pak, kalau kegiatan Paskibra ini di sekolah kita memang ada Pak? Ya, kalau sebelum Covid kita memang aktif Paskibra, tetapi setelah Covid ini, apalagi di tahun ini kita tidak ada melakukan Paskibra. Apalagi nih yang namanya perekrutan, kapan kita laksanakan Pak? Sedangkan PTM terbatas pun baru sebulan 2 bulan ini Pak. Gitu ya. Berarti kegiatan Paskibra ini memang udah lebih setahun lebih nih yang ya udah vakum. Segala kegiatan yang berkaitan dengan di lapangan selama pandemi ini sekolah kita tidak ada melaksanakan Pak. Gitu Pak. Kalau untuk selanjutnya yang dilakukan pihak sekolah ini apa? Karena kan nama sekolah ini jadi tercemar juga ini. Iya, jadi kita pun sudah musyawarah di sekolah akan ibu yang bersangkutan sudah ingin membuat laporan ke polisi Pak. Ini yang melaporkan orang yang mengatasnamakan gitu ya, bukan wali murid yang melaporkan itu ke polisi gitu ya Pak ya? Iya, kita nanti dari sekolah ya ibu yang terkait. Ibu terkait yang melaporkan gitu Pak? Iya, karena termasuk kan kita pun tak ada berbuat, kita kan merasa ada pencemaran nama baik Pak. Dan sekolah pun tercemar, kan gitu Pak. Itu itu tadi Bang keterangan dari Pak Kepala Sekolah ya. Ternyata pihak sekolah tidak ada melakukan perekrutan untuk Paskibraka. Paskibra. Kalau K kan ada nasional. Ini ada pusaka kan. Paskibraka. Ini Paskibra aja. Oh, kan tetap pusaka juga bendera merah putih. Iya. Ini katanya tadi kepala sekolah kita pun merasa dicemarkan juga katanya. Iya, bagusnya memang kepala sekolah kalau memang laporkan juga gitu kan. Jadi memang betul-betul diusut sehingga pelakunya tertangkap. Karena kan kalau pengusutan polisi ini saya rasa terlalu gampang lah kalau untuk ini, karena teroris saja bisa dapat kan. Lubang sebut pun dapat. Ini kan tinggal lacak berapa nomornya, cek tek oh terakhir titiknya di sini kan gitu kan. Dapat pasti dapat. Tapi Ibu wakil kayak handphone abang disadap juga kan, enggak? Iya. Beberapa kali. Iya kan? Sehingga terasa agak berat gitu ya. Ya kan? Parameternya. Iya, kan gampang lah untuk mengusut itu ya kan? Iya. Tapi kalau kita kan nggak kemana-mana, kita kan rumah kantor itu aja kan. Itu aja. Paling sih nggak di Kediri Aceh. Iya, makan ya kan? Makan nggak mana-mana. Tapi ibu kepala sekolah tadi, ibu wakil nggak ada. Ibu wakil tadi kayaknya nggak ada kayaknya. Nggak ada ya.
Dan mereka bilang katanya itu bukan nomor wakil kepala sekolah, katanya sih ya. Ya kan kita perlu pendalaman lebih lanjut gitu ya. Tapi memang adik-adik kita ini sepertinya kelihatannya terlalu polos juga ketika diminta. Iya, harusnya kan diverifikasi tapi gitu. Mungkin karena mereka membaca apa yang disampaikan di situ kan. Ini meyakinkan ini kayaknya dari ini gitu. Ya tapi kan harusnya ya ditanya aja lah gitu ya kan, jumpai langsung gitu kan. Bu, kita takut kalau kayak kita iyalah bisa. Ya enggak lah, besok kalau aja lah gitu. Kita kan kadang kalau disuruh bos kan kerjakan ini siapkan dulu nih siapa ya, tapi besok kan. Kalau anak-anak kan nggak ketakutan. Iya betul, iya betul anak juga. Di rumah ya kan kerjakan ini gitu ya. PR kan. Yang awapun awapun di kantor, Pak PR carikan dulu ini katanya. Cepat besok pagi dikirim. Awapun pontang-panting 20 kali nelpon. Kalau anak, kalau sudah disuruh gurunya, itu pasti seperti itu. Apalagi ini mengatasnamakan wakil kepala sekolah begitu ya. Pula kan. Makanya dikirimlah foto itu gitu ya. Aduh. Ini kita terhubung dengan reporter kita Bang Indra Gunawan Sipahutar ya. Pak Indra ini wah ini potongan pangkasnya ini kayak apa ya, satuan samping juga ya. Ini kayaknya kurang di jahitan pinggir aja. Ya silakan Pak Indra, dilaporkan seperti apa kronologis kasus ini hingga sempat membuat heboh di sekolah SMP Negeri 3 Lubuk Pakam begitu. Ya benar sekali rekan Arai. Jadi ini saat ini kasus yang terjadi di SMP Negeri 3 Lubuk Pakam ini masih menjadi perbincangan banyak orang karena memang kasusnya menyangkut pornografi, di mana beberapa di antaranya adalah yang menjadi korban adalah 3 orang siswa, maksud saya siswi di sekolah ini. Jadi dapat saya sampaikan, jadi permintaan percakapan antara siswi dan orang yang mengaku sebagai guru ini sekarang sudah di screenshot oleh keluarga korban dan menjadi termasuk bukti pendukung untuk laporan mereka di kepolisian. Jadi Bang, berdasarkan wawancara saya dengan korban, salah satu korban berinisial A, ini dia pada saat pertama kali mendapat pesan WhatsApp ini memang sama sekali tidak ada kecurigaan apakah ini orang lain. Dia yakin ini adalah guru karena dari bahasa perbahasa yang diterima dia ini memang kalimat-kalimatnya termasuk kalimat-kalimat orang yang berintelektual gitu. Ya, terstruktur ya. Kalimat pembuka ini adalah disebutkan, bisa saya bacakan sedikit ini. Coba dibacakan. Pertama kali, Assalamualaikum gitu. Saya Sri Rejek SR SPD. Diinisialkan ya. Saya inisialkan. Diberitahukan kepada anak-anak yang belum mengikuti vaksin harap segera melapor. Itulah pembicaraan awal. Jadi ini memang dia karena pertanyaannya bukan langsung ke inti, jadi karena persoalan vaksin makanya dia begitu yakin ini adalah wakil kepala sekolah. Seperti itu Bang. Baru kemudian saya dapat sampaikan juga ini ada jeda 4 hari percakapan antara siswa dengan nomor yang mengatasnamakan wakil kepala sekolah. Jadi seperti itu Bang. Jadi ini untuk kenapa siswi ini bersedia untuk mengirimkan gambar, karena memang ini dipinta oleh nomor tersebut. Jadi yang nomor yang mengatasnamakan wakil kepala sekolah itu mengatakan, bisa saya bacakan sedikit ini, kebetulan Ibu ada tugas dari Pak Juhum gitu. Pak Juhum itu adalah Pak Juhum adalah kepala sekolah. Jadi dari Dinas Pendidikan untuk sekolah kita tentang survei perkembangan fisik pada remaja dalam pencegahan pubertas dini. Ya, jadi Ibu pilih kamu ya gitu untuk surveinya seperti itu. Untuk survei. Bahasanya itu seperti itu ya, Indra ya. Ya, itu kan bahasa-bahasa yang tidak sembarang kalau menurutku ya. Jadi ada hasil screenshot ini ada kurang lebih 10 lembar. Ini sesuai pengamatan saya Bang, dari kalimat per kalimatnya ini memang
tidak mungkin ya, sepertinya ya, tidak mungkin dilakukan oleh rekan dari si korban yang gitu ya. masih duduk di bangku SMP seperti itu. Tapi walaupun demikian, ini sampai sekarang memang masih menjadi teka-teki siapa orang yang berani meminta dan melakukan perbuatan seperti ini, Bang. Gitu, Bang. Apa ada nggak kecurigaan kira-kira oknum guru gitu yang selama ini mungkin agak gete gitu kan? Mungkin kan di satu sekolah kan kasus-kasus seperti ini biasanya sering muncul itu. Ih, bapak ini agak gete gitu ya kan? Kalau apa cubit-cubit pipi gitu kan? Ini ada nggak kecurigaan ke sana, misalnya siapa yang selama ini? Karena tahu ini mengatasnamakan Pak Juhum. Pak Juhum itu kepala sekolah. Gitu kan? Kalau orang di luar itu logikanya ya, orang di luar SMP itu tidak akan tahu bahwa ada yang Kepseknya itu namanya Pak Juhum gitu ya. Kemudian ada kegiatan apa gitu, vaksinasi itu kan berarti orang yang di lingkungan itu, di lingkaran kan? Sekolah ini. Itu gimana Pak Indra? Ya, tadi saya pagi datang ke sekolah untuk melakukan konfirmasi, melakukan penggalian informasi sebanyak-banyaknya. Jadi untuk oknum-oknum guru yang seperti yang dimaksud tadi itu memang sejauh ini belum ada saya dapatkan informasinya oknum guru yang mungkin sedikit getek gitu. Siswa-siswinya seperti itu. Tapi itu pun karena memang baru beberapa orang yang saya tanya itu ya. Tapi Bang, untuk yang kasus ini Bang, itu saat ini memang sudah menjadi perhatian dari pihak kepolisian. Jadi karena memang kasusnya sudah dilaporkan, walaupun laporan ini masih bersifat konseling gitu Bang, belum berbentuk LP. Kenapa masih bersifat konseling? Karena memang ini Bang, ada tuduhan kepada oknum wakil kepala sekolah ini masih dipertanyakan juga apakah memang benar dia atau tidak, karena memang nomor yang bersangkutan ini sudah tidak aktif dan perlu pihak kepolisian melakukan klarifikasi, memanggil kedua belah pihak ini untuk duduk bareng untuk ditanyai lebih lanjut. Nanti berdasarkan keterangan Kasat Reskrim, ketika sudah dikumpulkan nanti barulah mereka bisa memastikan apakah ini bisa dilanjutkan kasusnya atau tidak. Sejauh ini mereka masih melakukan penyelidikan seperti itu, Bang. Berarti belum ada kecurigaan soal oknum guru ya? Karena bisa saja kan oknum guru pantang nengok siswa agak mak baru tumbuh ini gitu kan. Jadi agak apa kan, jual aja nama Wakepsek kan gitu agar anak-anak percaya gitu kan. Mengenai nomornya ini sendiri Indra, apakah nomornya ini memang tidak ada sangkut pautnya dengan ibu kepala sekolah? Ya, ini untuk nomor ini sendiri memang ini belum ada yang mengakui. Jadi juga saya coba tadi saya tanya sama beberapa orang yang ada di sekitar situ, nomor ini memang ketika dites memang ini tidak terdaftar gitu Bang, seperti itu Bang. Goib lah ya. Gitu. Nah, kali bisa nomor paket ya. Tapi berdasarkan keterangan salah satu orang tua korban, ini setelah kasus ini diketahui oleh keluarga, ini pihak sekolah, pihak wali murid ini langsung datang ke sekolah karena merasa memang benar-benar tidak terima. Jadi pada saat itu ini nomor masih aktif Bang. Pada Senin lalu ini masih aktif nomor, tapi setelah mereka mendatangi sekolah menyampaikan keberatannya, lalu ada bantahan dari pihak sekolah, ini kemudian nomor ini sudah tidak bisa dihubungi kembali Bang. Berarti tahu ya pelaku berarti dekat-dekat situ ya. Dekat-dekat di situ, makanya udah datang ini, datang kan gitu. Iya. Langsung dimatikan. Nah, ketika dihubungi itu apakah dikontak atau bagaimana dan apakah nyambung atau tidak, atau hanya ada suara panggilnya? Kalau untuk ini orang tua korban ini sudah mencoba Bang melakukan pemanggilan gitu kan Bang. Pada saat itu memang aktif tapi belum diangkat. Sampai saat ini saya juga tadi sudah sempat mencoba menghubungi. Ini memang ternyata nomor bisa saya sebutkan nih 085664024388 ini sampai sekarang masih dalam keadaan tidak aktif Bang, seperti itu Bang.
Berarti pelaku sudah berupaya menghilangkan jejak ini ya. Tapi begitu sebenarnya kan. Iya kan, begitu orang tua datang dia lihat, udah ribut gitu kan. Ribut ini persoalannya. Langsung aja matikan, patahkan kartu kan gitu. Ya mungkin nanti bisa dari nomor itu kan bisa dilacak. Polisi kan pasti punya alat lah ya kan. Di mana titik terakhir misalnya ini nyala di mana kan gitu. Ya kan, kalau misalnya nyala di sekolah ya A1 kan gitu. Ya kan? Iya. Jadi berdasarkan informasi yang saya dapatkan dari keluarga korban, Bang, ini kejadian seperti ini, yaitu informasi yang diterima dari pihak keluarga ini sempat terjadi juga 1 tahun sebelumnya. Tapi pihak sekolah itu tidak melakukan pembersihan namanya, melaporkan hal itu kepada kepolisian seperti itu, Bang. Makanya inilah salah satu hal yang paling dikecewakan oleh orang tua. Orang tua berharap ini hal-hal seperti ini harusnya disampaikan kepada seluruh murid ini supaya jangan melayani nomor-nomor orang yang tidak dikenal. Jika pun ada hal-hal yang dipinta, itu wajib untuk dikonfirmasi dulu kepada pihak sekolah, seperti itu, Bang. Berarti dari tahun lalu sudah sudah A1 lah ya. Ini berarti orang dalam juga pemainnya gitu ya. Kalau misalnya misalnya sudah terjadi kasus serupa dan berulang lagi, artinya kan patut diduga. Orangnya adalah orang sekitar. Iya, begitu. Ya banyak memang. Ibu Kapsek sendiri, sampai sejauh ini apakah Wakepsek. Ibu Wakepsek apakah sudah ada memberikan keterangan atau bagaimana? Tadi saya coba berusaha, Bang, untuk mendapatkan keterangan langsung dari Ibu SR ini, wakil kepala sekolah. Jadi memang pihak sekolah ini mengatakan, sudahlah, jangan dulu yang bersangkutan ini memberikan keterangan, sebaiknya ditangani dulu karena mereka takut salah berbicara, makanya yang maju lebih dulu memberikan keterangan kepada wartawan itu adalah kepala sekolah. Berdasarkan keterangan para siswa dan beberapa guru, Ibu SR ini sendiri pada pagi hari ini memang sempat datang ke lokasi, namun saat saya kunjungi ke lokasi ini memang beberapa guru mengatakan tidak ada melihat Ibu SR. Gitu ya. Ngumpet kayaknya. Memilih berondok kayaknya ya. Iyalah. Goib ya. Iya, pas. Tapi teringatnya menyangkut Bapak Kepala Sekolah, apakah tahun lalu Bapak Sekolah sudah menjabat di sekolah itu? Atau Ibu SR tadi sudah berapa lama kira-kira menjadi wakil kepala? Kalau informasi yang saya dapat, Bang, ini Ibu SR ini memang sudah lama juga menjabat. Sementara kalau Bapak Kepala Sekolah, Bapak Juhum ini sebelumnya juga memang pada tahun lalu, kalau ditanya pada tahun lalu, beliau sudah di tempat ini, sudah di sekolah SMP Negeri 3 ini. Namun sempat dia menjabat di SMP 1 Beringin, seperti itu, Bang. Tapi di SMP 1 Beringin belum ditemukan kasus serupa ya? Belum ya? Sejauh ini belum ada laporan yang diterima. Ya mana tahu kan di SMP 1 rupanya ada juga gitu kan. Berarti pemainnya. Memang menurut orang tua saat ini karena sistem pembelajaran online ini kan nomor seluruh siswa ini kan ada pada pihak sekolah. Jadi orang tua juga berharap nomor anak murid mereka ini, anak-anak mereka ini kalau bisa dirahasiakan lah ya. Jangan sampai dimanfaatkan oleh orang-orang di luar lingkungan sekolah yang meminta mungkin lebih dari kasus seperti ini, Bang. Baik. Ya baik. Terima kasih Indra, atas laporannya. Barangkali nanti bisa didalami lebih lanjut gitu kan, karena kasusnya bukan kali pertama dan patut diduga ini pelakunya adalah orang dalam ya, orang dalam. Terutama ke polisi, Indra, bagaimana kasusnya? Soal melacak nomor apakah diberhentikan sampai di sini saja, di konseling? Nah, kan ini karena ini kan berbahaya. Bisa berulang lagi nih. Bisa berulang lagi karena sebelumnya sudah terjadi. Sedep ini. Ya, baik Pak Idras, terima kasih atas laporannya. Selamat sore, selamat bertugas kembali. Oke, Mas, sore.
Iya. Wah, itu tadi laporan dari Pak Indra kayaknya memang mencurigakan ya. Mencurigakan. Apa kalau bahasa-bahasa anak gaulnya mencurigakan. Iya kan? Ini kayak ada something gitu ya. Karena bukan kali pertama terjadi gitu ya, Bang. Dan tadi ketika disampaikan oleh Indra bahwa sebelumnya itu sempat tetap aktif nomornya, tapi ketika orang tua datang ke sana total mati. Berarti kan dia melihat. Iya, ya kan? itu kan. Udah datang nih katanya kan. Ini bahaya. Nah, cara mudahnya memang begini, Bang. Jadi kapan misalnya orang tua itu datang ke sekolah? Iya. Pada saat datang itu siapa aja guru di sekolah? Ini harus dipanggil ya kan satu-satu. Mari gitu kan? Ya kan? Periksa. Kira-kira polisi sampai ke sana nggak? Pasti ya. Pastilah. Polisi kan lebih pintar dari kita, Bang. Kalau mau. Kalau nggak mau ya. Siapa orang-orang yang datang pada saat itu kan gitu. Pukul berapa nomor ini masih menyala dan pukul berapa dia mati kan gitu. Ya tinggal nomornya kan gampang. Tadi nomornya sudah ada, jelas providernya siapa. Tinggal didatangin ke sana. Iya, lacak. Ya, siapa? Ini sekarang kan pendaftaran itu kan pakai nama, pakai apa kan? Tapi banyak juga pemain kartu paket ini udah pakai. Tapi enggak, ini nomor ini sudah dari tahun yang lalu katanya. Oh, kan bukan nomor baru kan? Sudah terjadi. Atau enggak tahu kita apakah sebelumnya pakai nomor yang berbeda atau tidak ya. Tapi gampang lah itu ya kan. Ada alatnya kok. Iya, mudah-mudahan lah tertangkap. Ini membahayakan ini. Predator anak ini ya kan. Berawal dari minta-minta foto kan gitu kan. Tapi mungkin anak-anak ini tidak curiga ya karena itu perempuan ya. Pertama itu bahasanya seperti itu. Kemudian yang kedua itu kan mengatasnamakan Wakepsek gitu ya. Wakilnya kebetulan berkelamin perempuan. Dan, ya untuk apalah orang sama ibu-ibu kok katanya dikasihnya aja. Gitu betul, kan. Betul. Cuma tadi kita lupa nanyakan sama Indra soal yang laki-laki ada juga rupanya. Oh iya, benar. Ada juga kita dapat info bahwa yang laki-laki juga disuruh ke sana. Suruh ini ya. Iya, dan juga melakukan apa kesehatan sperma ya. Untuk apa? SMP ya kan? Untuk apa? Untuk apa ya kan? Anak SMP. Kayak Pak Sipayung boleh lah ya kan? Kesehatan spermanya diperiksa ya kan? Masih kan sudah matang atau belum gitu kan? Enggak, ya kan? Tingkat kelincahannya bagaimana? Betul. Nah, SMP untuk apa? Iya. Ini seharusnya curiganya kita di situ. Makanya cepatlah diusut ini. Atau jangan-jangan memang ada. Maksudnya memang ada pemeriksaan seperti itu. Iya, setahu saya zaman saya sih, saya walaupun jelek-jelek gini pernah juga, Bang. Jadi anggota Paskib di sekolah tapi walaupun pernah juga diperiksa. Enggak. Walaupun kita cuman pasukan-pasukan tempel tapi nggak pernah sampai yang harus memperlihatkan. Ini kan nggak pernah lah diperiksa untuk itu. Emang mau masuk angkatan Tentoro ya kan? Tentoro kalau apa iya memang ya kan, iya. Kalau kita masuk akabri atau apa dicek memang namanya pas kan kok akabri pula. Akmil. Apa kali orang lama ya. Ya itu berita kedua. Kita berharap kasusnya bisa cepat terungkap. Ini kita lanjut ke berita ketiga. Ada ketiga. Ada reporter kita menunggu sejak tadi. Ya, ini pemerintah secara resmi membatalkan PPKM level 3 yang direncanakan akan diterapkan pada Natal 24 tahun baru 25. 24 sampai tanggal 2 Januari. Itu masa libur Natal dan tahun baru. Resmi dibatalkan oleh pemerintah. Gitu ya. Tapi dibatalkan aja nih kayaknya. Batal aja ya. Udah baca apanya? Belum. Poin-poinnya belum. Sama aja. Sama. Tetap nggak boleh kemana-mana ya, walaupun hanya namanya aja. Kita nggak PPKM level 3, tapi kalau kita baca ya sama aja. Sama aja, nggak boleh kemana-mana, cuti nggak boleh, party nggak boleh. Parma ya. Parma boleh apa? Party mabuk. Nggak boleh. Nggak boleh ya. Iya. Ya. Berarti di Medan sendiri ini gimana? Iya, tadi Bobi Nasution tadi sudah diwawancara oleh reporter kita. Dia bilang ya memang dibatalkan itu, tapi aturan-aturannya, poin-poin penerapannya nanti kita tunggu dari Jakarta. Oh, dari pusat gitu ya. Ini ada reporter kita nggak? Ya, atau kita langsung aja ke reporter. Karena sudah
Ada video. Oh, ada video. Coba kita Video taruh dulu. video. Baik. Kami hari ini sudah berubah namanya dan berubah caranya para guru, para tamu di Kota Medan berdasarkan alamat yang perlu aturan yang lebih lanjut dari pemerintah atasan akan kami tunggu petunjuk berikutnya. Namun yang selalu kami sampaikan yang pertama sekali adalah tempat-tempat kita seperti restoran, kafe-kafe di Kota Medan tetap harus mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Aturan PPKM level 2 tetap kita tetapkan di sini, menunggu petunjuk berikutnya dari pemerintah atasan, dari pemerintah pusat. Apakah nanti ada aturan-aturan tambahan menjelang Nataru, ini tetap akan kami ikuti, akan kami pedomani. Namun untuk sekarang ini tetap PPKM level 2 sudah tertera semua di situ, itu wajib diikuti. Nah, untuk yang lain misalnya ada pembatasan kegiatan atau pembatasan pintu masuk Kota Medan nanti akan kita tinjau ke depannya. Gitu. Hani. Selamat sore Bang Arai dan Bang Agus. Ya, silakan laporkan Silakan secara bagaimana, Hani? singkat menyangkut pembatalan PPKM level 3. Kemudian apa sih tadi komentar Pak Wali sebenarnya menyangkut aturan di Medan sendiri? Silakan Hani. Baik, tadi tepatnya pada 6 Desember 2021 Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan telah resmi membatalkan penerapan PPKM level 3 di seluruh wilayah Indonesia dan termasuk juga di Kota Medan. Dan pembatalan ini memang dikarenakan beberapa pertimbangan, salah satunya adalah capaian vaksinasi di seluruh Indonesia dan di seluruh kabupaten kota yang ada di Indonesia itu sudah lebih dari 70%. Dan tadi berdasarkan hasil wawancara dengan Wali Kota Medan, Bobi Nasution, beliau mengatakan bahwasanya penerapan PPKM level 3 yang seharusnya direncanakan pada 24 Desember hingga 2 Januari tadi, 2 Januari 2022 memang telah resmi dibatalkan. Namun beliau masih menunggu aturan teknis yang lebih lanjut dari pemerintah pusat, seperti misalnya apakah ada pembatasan di perbatasan-perbatasan Kota Medan atau juga larangan-larangan untuk bepergian ke luar Kota Medan, begitu Bang. Jadi untuk aturan yang lebih detailnya, Wali Kota Medan masih menunggu aturan dari pemerintah pusat. Begitu Bang Arai dan Bagus. Berarti belum tahu ya Hani ya, seperti apa nanti detailnya. Ya. Karena kemarin kan yang dikhawatirkan itu adalah kerumunan-kerumunan, terutama pada masa libur ya. tahun baru ya. Karena kita tahu kan selama ini ada apa? Ada pembatasan lah ya. Iya, dan di masa tahun baru kan orang all on pengen, you. Iya, orang pengen mengakhiri tahun dengan cara yang gembira gitu ya. Ya kalau di Hani sendiri ada rencana kemana liburan untuk tahun baru? Apakah sudah merencanakan? Iya, belum ya? Belum. Oh, belum. Apakah menunggu Pak Bobi? Aturan dari Pak Bobi. Iya, maksudnya iya. Bukan menunggu Pak Bobi. Pak Bobi kan sudah punya betul. Ibu itu. Iya. Berarti tinggal menunggu arahan dari Kementerian Pusat seperti apa aturan untuk tahun baru ini ya, gitu ya, Nia? Iya Bang, tadi juga berdasarkan wawancara kami dengan PLT Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan, Pak Mardohar Tambunan, beliau mengatakan memang pada awalnya walaupun penerapan PPKM level 3 ini nantinya akan diterapkan di seluruh wilayah Indonesia, penekanannya sebenarnya lebih kepada wilayah Jawa dan Bali. Jadi di PPKM level 3 meskipun nanti diterapkan di Kota Medan, tidak akan jauh berbeda dengan penerapan PPKM level 2. Hanya saja nanti bakal ada pengetatan-pengetatan seperti di lokasi restoran-restoran, kafe-kafe ataupun tempat-tempat hiburan. Nanti akan lebih diketatkan lagi dengan melakukan tracing dan juga operasi justisi. Sementara kalau untuk pembatasan-pembatasan seperti penyekatan di perbatasan Kota Medan tadi
PLT Kadis Kesehatan mengatakan nanti bakal ada pertimbangan melalui rapat koordinasi dengan Forkopimda setempat bagaimana nanti persiapan untuk melewati Natal dan Tahun Baru untuk mencegah penyebaran COVID-19 di Kota Medan. Begitu Bang Arai dan Bang Argit. Iya. Hani, sekarang ini kita agak lari sedikit terkait COVID-nya sendiri. Apakah sekarang kita ini posisinya sih sebenarnya gimana ya? Masih ada? Nah, karena kita kan sekarang udah sebenarnya kita masih di level 2 ya kan. Tapi kalau kita lihat keluar sana, udah macam nggak ada COVID di Medan ini. Apakah memang sekarang ini masih ada kasus di Medan, terutama berapa kasusnya dan tingkat bornya gimana sekarang? Nah, untuk kasus COVID-19 di Kota Medan, sebenarnya beberapa hari ini Bang sudah nol, hampir sekitar 2 minggu. Hanya ada beberapa kali seperti kemarin tanggal 6 Desember 2021 itu ada 2 kasus peningkatan kasus positif dan juga 2 kasus kematian. Sementara kalau untuk yang sebelum-sebelumnya itu kasus kematian dan peningkatan kasus positif itu sudah nol. Sementara kalau untuk bor sendiri juga sudah ada di sekitar 0,1% berdasarkan keterangan PLT Kadis Kesehatan Kota Medan, karena saat ini di puskesmas, di rumah sakit sudah hampir tidak ada lagi pasien COVID-19 kecuali hanya 1 atau 2, dan juga begitu juga di lokasi isolasi terpusat atau isoter yang saat ini ada 2 di Kota Medan, yaitu di Hotel Sochi dan juga di Gedung P4TK. Itu juga jumlah pasiennya sudah sangat menurun. Sementara itu Bang, sebenarnya PPKM di Kota Medan sudah bisa turun ke level 1 jika dilihat dari capaian vaksinasinya, karena untuk yang dosis 1 capaian vaksinasi warga Kota Medan itu sudah mencapai angka 76%. Sementara kalau untuk di dosis kedua itu masih di 69%. Yang masih kurang itu adalah vaksinasi lansia, di mana target untuk penerapan PPKM level 1 itu vaksinasi lansia minimal harus 60%. Sementara di Kota Medan capaian vaksinasi lansia masih 54%, begitu Bang. Jadi tadi PLT Kadis Kesehatan mengatakan memang ke depan masih akan mengejar capaian vaksinasi lansia dan juga capaian vaksinasi seluruh warga Kota Medan untuk bisa Kota Medan turun ke PPKM level 1. Begitu, berarti tinggal vaksinasi lansia saja ini target utamanya ya. Iya, tinggal 6% ya berarti Hani ya. Target 60. Iya. Batas saya 60, sekarang sudah 54. Iya. Baik. Ya, baik Hani, terima kasih atas laporannya. Mungkin nanti bisa dipantau lagi apakah memang tadi saya sempat dengar ada disinggung mengenai penyekatan, apakah penyekatannya jadi dilakukan atau memang tidak ada penyekatan tapi hanya sebatas pemantauan saja atau seperti apa. Mungkin hanya itu saja Ani. Ya, juga di tempat-tempat hiburan ya. Hiburan itu bagaimana di restoran, di mall atau di diskotik barangkali atau ya, di yang pernah disegel ya. Belum dibuka. Belum dibuka. Ya nih, mungkin itu saja. Terima kasih banyak. Selamat sore, selamat bertugas kembali. Selamat sore Bang. Ya itu Hani kayaknya lelah sekali dia ya. Dari raut wajahnya itu kayaknya memang pengen cepat pulang mandi biar segar ya. Iya memang capek di lapangan ini. Ya itu berita 3 berita kita hari ini. Memang yang menjadi sorotan adalah kita sedikit mereview berita yang sudah kita bacakan tadi ya. Ini berita pertama menyangkut masalah tadi ada oknum pendeta yang mengajak jemaatnya ke kawasan Pusuhuit begitu ya, mengunjungi situs Raja Batak dan mereka berdoa berdoa tapi melakukan tindakan-tindakan yang di luar kewajaran begitu ya. Ada sampai manjat-manjat gitu ya, kemudian sampai ada membenturkan antara agama dan budaya gitu ya. Ini sebenarnya tidak patut terjadi dan ini tidak patut dicontoh. Kita mari sama-sama menghargai pendapat yang ada, perbedaan yang ada begitu ya Bang. Jangan sampai perbedaan itu menjadi jurang pemisah begitu ya, karena memang sejatinya perbedaan bukanlah perang, kata anak pang ya, lahiriah sudah ada begitu. Perbedaan
bukanlah perang, lahiriah sudah ada. Pelajari bukan dimusuhi, hargai jangan dimaki. Siapa yang itu? Sosial. Ya itu ini harus apa namanya? Kita harus punya pandangan yang luas lah melihat satu perbedaan. Jangan, ya sekali lagi jangan pernah membenturkan antara agama dan budaya. Ini tidak baik saya rasa. Kalau niatnya cuman mau pengen viral, nggak perlu sampai melakukan tindakan-tindakan konyol yang memancing amarah masyarakat ya. Kalau mau viral tinggal mukuli pohon pisang kan bisa. Iya, atau ngupas durian pakai mulut misalnya ya kan. Iya, atau makan bara api misalnya kan ya kan, itu pasti viral. Nggak usah sampai membawa-bawa agama. Dan orang melihatnya pun lucu kadang-kadang. Iya. Jadi kalau seperti ini kan orang membentur-benturkan marah kan. Orang ini situs siapapun orang Batak pasti marah melihat itu. Yang sangat sakral begitu kan. Terlepas dari apapun agamanya, tadi disampaikan oleh reporter kita yang sudah mewawancarai tokoh masyarakat adat di sana. Tokohnya sendiri kan beragama Kristen kan, jadi menurut dia apapun agamanya, Islam sekalipun barangkali kalau itu adat budaya nenek moyangnya itu akan selalu diagungkan sama dia, harus dihormati dan akan marah. Ya sekali lagi lah, kalau mau viral buatlah yang apa, atau memang kalau mau viral kali misalnya ada lembu lagi boker gitu, tampung dimakan gitu, itu lebih kekonyolannya lebih menghibur ya ketimbang pakai garam dia. Iya kan? Siapa tuh? Iya, chef itu kan gini. Chef yang garam, salbay, tapi kerbau. Iya kan? Kujamin viral ya, atau memang yang saya kepengen melihat orang begitu ngupas durian pakai mulut gitu. Ya kan? Ya kan? Kelapa udah ya? Udah. Durian yang belum, sama cempedak ya. Iya, atau yang lebih ekstrim lagi misalnya nyoba nyucuk mata pakai pensil. Itu pasti viral. Itu John Wick. Ya kalau mau viral. Ya sekali lagi kita berharap jangan buat benturan-benturan. Jangan membuat benturan-benturan itu ya, Bang. Dan kalau bisa aparat kepolisian segera bertindak gitu ya. Jangan sampai kasus ini berlarut kemudian masyarakat marah, terjadi hal-hal tindakan yang di luar dugaan begitu ya. Seperti kemarin itu kita kasih apresiasi lah kepada polisi Polri, yang soal menempelkan alat kelamin ke Al-Quran sudah dia satu hari gitu langsung tangkap. Jadi isunya itu tidak sempat berkembang, tidak melebar gitu ya, tidak diputar-putar gitu dan ternyata dia hanya persoalan dengan cinta dengan sepatu. Wanita sepatu tua. Dia cinta mati melakukan kebodohan seperti itu. Nah, ya ini pun bodoh juga saya rasa ya, makanya jangan ditiru lah hal-hal bodoh ini. Kalau mau buat hal-hal bodoh, hal-hal yang lucu lah ya. Sekalian ya kan. Iya. Atau mau nunjukkan kehebatan, misalnya makan kaca ya kan, gigit gagang pintu gitu ya. Ya kan, Bang? Kayak yang viral itu yang orang Itali, yang orang kulit hitam kan, ada yang dia nggak ngomong-ngomong gitu. Iya, yang buat seperti itu. Pasti viral. Kalau mau viral. Tapi kalau memang tujuannya untuk membenturkan secara sengaja, wah ini sangat gawat, bahaya ya. Sangat gawat. Ya itu berita yang pertama. Dan berita kedua memang tadi menyangkut dugaan pencabulan dan pornografi ya, di sekolah SMP Negeri 3 Lubuk Pakam begitu ya. Ini saya pribadi menghimbau kepada Bapak Ibu yang punya anak-anak, diingatkan anak-anaknya. Misalnya ada hal-hal seperti itu, disampaikan kepada anaknya, jangan mudah percaya dengan pesan-pesan yang ada. Misalnya kalau ada yang mengatasnamakan ini dari Kepsek atau dari guru, ya barangkali bisa ditanyakan langsung, benar enggak misalnya kan, apa betul Bapak guru atau Bapak Kepsek meminta kami melakukan foto ini gitu kan. Ya kan lebih ketimbang kita tiba-tiba langsung percaya itu. Ya menurut saya nggak masalah lah kalau misalnya kita bertanya, nggak masalah. Barangkali begini kepada orang tua ya, orang tua itu menekankan kepada anak-anaknya supaya kalau ada hal-hal yang di luar pelajaran misalnya. Sekarang kan masih sistem hybrid ya, hybrid separuh daring masih separuh tatap muka. Nah, yang daring ketika ada hal-hal yang di luar
yang luar wajar akal, lah ya. iya. Kalau bikin tugas, kalau kerjain tugas ini, mau 20 pun tugasnya itu masih wajar, ini kan, wajar. walaupun menyiksa menyiksa orang tua, bukan menyiksa anaknya karena orang tuanya yang kerja. Nah, jadi kalau di luar hal yang seperti itu, tekankan kepada anaknya untuk mengasih tahu kita. Sampaikan, nah kalau ada yang kayak gitu, kasih tahu bapak, laporkan ke kasih papa tahu mama gitu dulu, ya, kan? laporkan ke ibu, nah, bilang gitu yang ya. aneh-aneh. Misalnya guru minta seperti itu tadi minta kirimkan kirimkan foto kalian yang agak seksi gitu kan. Nanti kalian mau dijadikan dancer, nanti nyanyi lagu Korea. Barangkali kan bisa jadi kan. Bisa. Seksi dikasihlah kayak gini, kurang seksi kan. Kasih kita tanggung, buka semua misalnya kan. Wah, itu harus kalian laporkan sama orang tua, jangan diam-diam aja. Betul. Kan karena takut sama guru ya kan. Langsung kasih. Dan orang tua juga harus komunikatif ya Bang. Misalnya tanya kepada anaknya di sekolah seperti apa gitu ya. Ada nggak hal-hal mencurigakan? Karena memang ada juga memang pribadi anak yang introvert gitu Bang. Orangnya dia penyendiri, diam gitu kan. Ada apa-apa dia simpan sendiri gitu kan. Biasanya kalau yang kayak gitu yang sudah pernah mengalami sesuatu hal apalagi zaman sekarang ini Bang, banyak bullying ya di sekolah. Saya termasuk pelaku bullying. Tapi itu terhadap yang bandal-bandal, yang misalnya disuruh kok diam, kan sering gitu kan. Nanti bapak keluar, kalau yang ribut catat ya. Nah, itu yang bandal-bandal yang saya bully. Saya lemparkan tong sampah. Itu yang bandal, yang keras-keras kepala. Dulu sekolah. Tapi kalau terhadap orang-orang yang lemah saya nggak pernah melakukan itu, karena itu perbuatan yang sangat nista. Ya itu yang kedua. Dan yang ketiga tadi soal masalah PPKM ya. PPKM level 3 dibatalkan. Namun memang kata Bang Agus tadi ada poin-poin ya. Walaupun sebenarnya sama aja. Ini sama aja, ganti nama aja. Ganti nama ya. Kayak SDSB ke apa? Porkas ke SDSB. Gitu sama ya. aja. Ganti nama aja. Pembatasan skala apa gitu? PSSB, apa? Pembatasan sosial skala besar. PSSB ya. Jadi PPKM gitu ya. Istilah-istilah yang diubah gitu. Iya, diubah. Tapi maknanya sama. Ini Porkas tuh Porkas ya. Ke SDSB ya. Terus ke Togel. Sama aja. Iya. Ya barangkali nanti aturan khususnya di Kota Medan bisa kita tunggu. Karena wali kota juga tengah menunggu aturan baku dari pemerintah pusat. Terutama terkait nanti apakah akan ada penyekatan, kemudian pembatasan jam operasional, kemudian larangan berkumpul ya. Karena kalau malam tahun baru itu kan berkumpul. Iya, rame biasa. Kalau kapan ya? Pas tinggi-tingginya COVID itu kemarin itu kan untuk larangan kita berkumpul dengan kalau pawai memang sudah dilarang kan. Orang bakar-bakar di rumah kan dilarang juga dulu kan. Iya, bakar-bakar. Jangan bakar-bakar. Jadi kita mau apa ini? Ada. nonton Korea. Iya betul. Tapi sambil bakar-bakar. Sama aja ya. Iya, itu yang bisa kami sampaikan. Satu lagi ini ada yang terbaru dari Jakarta. Terkait Liga 2. Ini barusan habis managers meeting dan klub kebanggaan kita ini bagi yang nonton di Medan. PSMS ya. Kalau yang dari Bandung dari mana-mana mungkin kalian nggak bangga ya sama klub kami ya kan. Kalau Medan ya PSMS akan bermain di Stadion Bekasi. Kapan Bang? Tanggal 15 Desember. Ya mana tahu ada rekan-rekan warga Medan yang lagi di Bekasi kan, yang lagi merantau misalnya datang rame-rame di luar stadion aja. Ya tapi jangan nggak boleh. Nggak boleh ya. Nggak boleh ya. Tapi jangan nanti. Itu makanya kita sangat apresiasi sama warga Medan yang di Pekanbaru ya. Yang sempat memberi dukungan ya kemarin. Ya, mereka nggak boleh masuk di stadion. Di luar itu orang teriak-teriak. Entah apa yang dia teriak kan orang nggak tahu. Tapi mendukung gitu ya. Tetap mendukung. Dan satu lagi yang perlu diingat, kalau misalnya ingin mendukung kumpul-kumpul ya jangan mabuk. Karena ini bisa memancing kan kalau udah tinggi kan. Itu tarik dulu kan gitu ya kan. Ya sebotol
tambah darah gitu kan, 2 botol tambah saudara ya kan, 3 botol mulailah marah-marah kan gitu, 4 botol baru pertumpahan darah. ya kan, nah itu harus dihindari lah. Ya itu Bang, ya kan, mengingat sudah maghrib, kita berterima kasih buat netizen yang sudah mengikuti acara segmen Selamat Sore Medan dari awal sampai dengan akhir. Kami mohon kalau ada masukan-masukan atau informasi-informasi silakan disampaikan lewat media sosial kami. Nanti akan kami respon, misalnya apa informasinya begitu. Terima kasih banyak sekali lagi, kami ingin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Medan.